Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai masuk ke halnya. Kalau tadi adalah ke diri kita, sekarang ke jemaatnya. Jadi kalau tadi adalah bagaimana membangun motivasi di dalam perutusan kita sebagai pengurus lingkungan, sekarang adalah domba-domba kita yang mana dipercayakan Tuhan kepada kita yang rapuh dan lemah ini. Di dalam buku, kalau Bapak Ibu pernah melihat buku ini, punya ya, semua punya ya. Ya. Bagi yang tidak punya, bisa di HP atau di apa namanya, di laptop Anda. Pokok ketik aja dalam hal urusan apa saja tentang pastoral di Keuskupan Surabaya, silakan di Google itu diketik Keuskupan Surabaya, maka muncul ini Keuskupan Surabaya yang ada gambar logonya uskup ini, diklik. Tidak muncul. Oh ini. Maka akan muncul ini. Gereja Katolik Keuskupan Surabaya. Nah di sini ada beranda, ada profile. Di situ kita ingin melihat tentang uskup, perangkat pastoral keuskupan, peta keuskupan, lalu Gereja Katolik Keuskupan Surabaya, paroki-paroki sekeuskupan, statistik keuskupan, tentang seminari, tentang tarekat hidup bakti, biara-biara yang ada di Keuskupan Surabaya, dan kelompok-kelompok kategorial. Lalu kalau ingin misalnya dokumen-dokumen ajaran gereja dan sebagainya, di sebelah paling kanan ini ada dokumen yang terkait ini Konsili Vatikan Kedua. Itu hasil dari Konsili Vatikan Kedua, bisa diklik di sini. Kitab anonik, kalau beli bukunya 100.000 lebih masalahnya. Ini di sini ada Katekismus Katolik. Jadi, sumber ajaran pokok ini Katolik itu ada di sini. Lalu Katekismus ini ada di sini. Lalu ringkasan tentang ajaran sosial gereja itu di sini. Lalu dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Paus. Lalu ketentuan pastoral untuk regio keuskupan di Jawa. Lalu dokumen di tingkat KWI, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Keuskupan Surabaya, misalnya seringkali ketentuan misa, lalu layanan arwah, dan sebagainya. Buku-buku pendalaman, jadi misalnya kalau pendalaman APP, pendalaman kitab apa, bulan kitab nasional, itu pendalaman. Dan APP itu pendalaman di masa prapaskah. Lalu tentang terkait COVID-19 yang lalu, itu seri dokumen gereja ini adalah yang dikeluarkan oleh Dokpen Dokumentasi dan Perkembangan KWI. Yang dokumen-dokumen. Nah, yang saya maksudkan pada hari ini, sore ini adalah yang kita arah dasar keuskupan. Ini ada yang bagaimana perjalanan musyawarah pastoral dari tahun 2009 menuju 2019. Lalu arah dasar keuskupan Surabaya, arah dasar pastoral tahun 2020 sampai 2030. Lalu arah dasar yang sebelumnya 2010 sampai 2019. Sebelumnya lagi hasil sinode tahun 97. Jadi ini kalau Bapak Ibu ada waktu sambil nunggu masakannya mateng, ya bisa buka ini. Nah,
Yang kita pedoman-pedoman untuk tahun-tahun ini adalah di arah dasar 2020 sampai 2020. Ini. Nah, maka ada 4 buku yang Anda bisa download, bisa Anda baca di HP. Buku yang pertama adalah rincian uraian nilai-nilai penjelasan tentang cita-cita arah dasar kehidupan Surabaya di buku pertama. Buku yang kedua, ini bagi pengurus lingkungan itu mesti membaca yang warna hijau. Ini ada pilihan strategi pastoral kehidupan Surabaya, banyak strategi yang ada di dalam nilai strategi penguatan lingkungan sebagai akar. Maka lakonnya 10 di kehidupan Surabaya ini lakonnya adalah ketua lingkungan. Jadi para pengurus lingkungan menjadi pemeran utama dalam dinamika gereja sampai 30. Ini penjelasan tentang lingkungan sebagai akar kedewasaan. Lalu buku ketiga ini adalah program pastoral keuskupan tahun 2030. Jadi kita sudah punya. Jadi kalau Bapak Ibu masa jabatan sampai 2025, maka nanti 24 fokus pastoralnya apa, 25 pastoralnya apa, sampai 2030. Jadi sudah dituliskan semuanya tentang strategi pastoral kehidupan Surabaya di buku ketiga. Nah, buku keempat, nah domannya di buku keempat yang warna coklat itu, yaitu pedoman orang pengurus lingkungan yang biasa dikenal P3L yang ada di tangan Anda. Kalau tidak membawa buku, saya ini tadi diklik gitu. Nah, ini lalu bukunya itu. Ya, sekarang dengan ini sangat dimudahkan. Kalau saya menulis halaman atau nomor itu adalah terkait itu. Kita kembali ke laptop. Yang dimaksud teologis Anda bisa buka. Saya mengikat halaman. Sehingga kita pada malam hari ini paling tidak kita kenali pedoman pastoral lingkungan itu sekilas. Pernah mendengar dan membaca beberapa poin. Bahwa dengan lingkungan sebagai dan tempat perutusan murid-murid Kristus di tengah dunia itu menjadi fokusnya selama 10 tahun 2020 sampai 2030. Di dalam lingkungan mewujudkan gereja sebagai murid-murid Kristus. Domba di lingkungan kita ini entah nakal, entah baik, murah hati, pikir, lalu amat itu adalah muridnya Tuhan Yesus. Ada Petrus, ada Yakobus, ada Filipus, ada Yudas. Nah, bersyukurlah kalau umat Anda, ya. Karena yang mendesak. Jadi kita di kelas ketika bertemu Yudas. Paroki persekutuan dari komunitas-komunitas yang lebih kecil, lingkungan. Jadi paroki itu bukan entitas atau barang tersendiri. Yang disebut paroki sebenarnya adalah bukannya pastoran dan gereja serta parkirannya itu. Yang disebut paroki adalah kumpulannya dari lingkungan
lingkungan. Jadi community. Sedangkan lingkungan itu bukan sekedar segerombolan orang dalam tempat tertentu, tetapi bahwa lingkungan itu merupakan cara hidup kita dalam menggereja. Caraku menggereja itu dengan cara apa? Cara berlingkungan. Ini pilihan yang memang dibuat secara sadar setelah masa pramuka. Kami mengadakan survei untuk lingkungan-lingkungan sekeuskupan. Ingat pada waktu itu tahun 2017 kami bersama uskup bertemu dengan ketua lingkungan per Kepikepan. Berikan pertanyaan untuk dijawab oleh semua ketua lingkungan. Kalau seandainya ketua lingkungan tahun 2017 mungkin masih ingat bahwa di sana kami mendapatkan 1.316 jawaban. 1.316 ketua lingkungan yang bisa kami untuk memberikan jawaban. Dari analisa itulah akhirnya sampai kepada kesimpulan Gereja Katolik Indonesia, Gereja Katolik khususnya Keuskupan Surabaya. Kalau kita tidak ingin menjadi seperti Gereja Katolik di Eropa, yang tinggal yang datang, gerejanya sudah pada dijual. Di Belanda, tempat sumbernya Romo-Romo BM, sekarang ini biara induknya sudah dijual. Karena tidak ada lagi Romo. Yang paling muda, Romo Masen, sudah umurnya 90 tahun. Tidak ada lagi Romo lagi. Makanya sekarang ganti dari Indonesia, misi depan. Angkatan kami, Romo Rafael, Romo Rudi, itu sekarang menjadi provinsial TM Belanda. Jadi sekarang di sana. Nah, kita tidak ingin mengulangi sejarah itu. Mengapa di Eropa seperti itu? Karena dinamika gereja di pusat paroki. Yang namanya lingkungan tidak ada. Kalau Anda buka websitenya paroki, Dewan Pastoral Paroki, Pastoral Council di gereja-gereja di Eropa, seksi-seksinya nggak selengkap seperti kita. Karena itu paling BPP itu isinya apa? Seksi katekese, seksi kur, seksi liturgi. Nggak ada yang lain-lain. Menyedihkan. Gereja yang datang hanya nenek-nenek dan bawa cucunya yang masih balita. Tidak ada lagi yang ke gereja. Banyak paroki seperti itu. Maka kita belajar dari pengalaman itu, kita memutuskan memilih gereja di Keuskupan Surabaya harus memperkuat communities, small communities, yaitu lingkungan. Itu yang harus diperkuat. Salah satu pelajaran yang sangat berharga adalah keruntuhan Mataram dan Kerajaan Majapahit. Mengapa mereka runtuh? Karena pusat budayanya ada di kerajaan. Hidup keagamaan tergantung dari raja. Maka Bali, Hindu Bali itu memperbaiki situasi itu dengan apa? Memperkuat Banjar. Dengan kuatnya Banjar, Hindu Bali akan sulit untuk hancur. Itu yang salah satu pelajaran yang sudah konkret terbukti di budaya kita. Maka kita susah payah memang mengembangkan lingkungan ini menjadi cara hidup menggereja Katolik di Keuskupan Surabaya. Maka nanti kita juga karena ambil bagian, Bapak Ibu itu ambil bagian dalam penggembalaannya Romo Sabar. Maka kita mengenali apa tanggung jawab pastor paroki. Karena kita ambil bagian kita. Lalu yang berikutnya, sentral dari lingkungan itu adalah pastoral keluarga. Keluarga rapuh, maka gereja rapuh. Kalau gereja menekankan tentang lingkungan tadi, akar dari paroki,
Paroki itu pohon, akarnya itu sebenarnya adalah lingkungan. Dan lingkungan itu tempat perutusan murid-murid Kristus di tengah dunia. Mengapa? Itu yang kita kembangkan dari cita-cita arah dasar kita, yaitu menjadi persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan, dan misioner. Saya kemarin ngomong-ngomong dengan Romo Agus Sulistyo, kenal Romo Agus Sulistyo ya? Pernah di Karangpilang, Pak? Oh, ya. Dia itu kan ahli dalam budaya Jawa. Dia cerita kalau orang Jawa itu mendirikan rumah, itu ngitung betul sehari. Itu 5 perhitungan. Sri, lungguh, gedong, loropati. Jadi ya, ngitung orang Jawa kalau mau mendirikan rumah mesti mencari hari yang betul hubungannya dengan weton yang punya rumah, itu Sri Lungguh Gedong. Itu menghindari hari yang adalah loro dan pati. Untuk demi keselamatan keluarga. Itu apa istilahnya, feng shui-nya Jawa. Nah, Sri itu rezeki indah, yang rezeki Dewi Sri itu rezekinya, kekasannya Katolik itu apa? Persekutuan. Persekutuanlah Sri, Dewi Sri, wujud dari ibu yang memberi hidup. Lalu lungguh, kalau betul orang Dewi itu sungguh-sungguh hidup, itu kalau dewasa dalam iman. Lalu gedong itu tempat, rumah, ruang yang dibangun oleh rasa guyup. Maka itu otak dekatonya ya, untuk memudahkan kita. Loro itu pelayanan. Di samping orang melayani itu siap loro-loro ya, tapi bahwa jikalau dalam lingkungan itu tidak ada pelayanan, tidak saling melayani, maka itu komunitas yang loro. Lalu sungguh-sungguh gereja itu mati kalau sudah tidak ada semangat misi. Maka ini hal yang bisa kita kembangkan di dalam. Maka Bapak Ibu kalau ditanya, oh, Katolik itu apa? Katolik itu apa, Pak? Katolik itu adalah persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, hidup, penuh pelayanan, dan misioner. Nah, di dalam lingkungan itu cita-citanya apa? Cita-citanya yaitu pertama membangun lingkungan menjadi persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa imannya, yang hidup penuh pelayanan dan misi. Jadi itu rumusan yang menjadi rangkuman dari seluruh harapan dan cita-cita apa saja yang kita lakukan. Maka amanah, tadi amanah yang menimbulkan rasa tanggung jawab. Amanah kita sebagai pengurus lingkungan itu apa? Membangun selama 3 tahun ini aku dipanggil, diutus oleh Sang Aku untuk mewujudkan persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa imannya, guyup, penuh pelayanan, dan misioner. Ya, itulah yang menyebabkan kita semua arahnya ke sana. Maka pastoral lingkungan menjadi pilihan strategis sampai tahun 30. Tidak tahu saya masih hidup atau tidak, tapi jelas itu yang cita-cita yang harus diwujudkan. Maka lingkungan itulah yang harus dihayati, karena paroki tidak akan ada apa-apa kalau tidak ada lingkungan. Lingkungan adalah lokasi perutusan kita sebagai orang yang sudah kita pilih. Nah, apa maksudnya gereja sebagai persekutuan murid-murid Kristus? Ini dasar teologisnya untuk pemahaman kita sebagai pengurus lingkungan dalam menggembalakan lingkungan.
Karena kalau tidak memahami hakikatnya ini, kita akan terjebak di dalam latar belakang kita. Yang latar belakangnya guru, lingkungan itu berarti kelas untuk mengajar. Gitu ya. Kalau latar belakang kita pengusaha, caranya lingkungan itu tabungannya ada. Itu gerak-geraknya mesti akan terpengaruh ke sana kalau kita tidak punya visi yang sama. Bahwa persekutuan, lingkungan sebagai persekutuan murid Kristus, karena kita menyadari bahwa ini adalah kelanjutan dari dulu Yesus memanggil para murid dan menyatukan mereka di dalam bentuk persekutuan. Kata persekutuan itu bukan seperti persekutuan terbatas, PT. Kata persekutuan ini memang kita ambil dalam bahasa Indonesia agak kesulitan untuk menerjemahkan communion. Kom bersama-sama, unus dalam bahasa Inggrisnya one, one. Jadi kesatuan yang ada kebersamaan karena disatukan oleh Yesus. Itu komunion. Maka kita selalu membangun relasi yang intim dengan Tuhan Yesus. Harapnya datang ke umat yang nakal gitu. Tuhan Yesus, aku pakailah aku untuk menyentuh jiwa orang yang akan aku datang. Karena sing gawe itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memanggil para murid untuk dan menyatukan mereka dalam persekutuan. Masing-masing sebenarnya diutus menjadi pewarta Injil, karya keselamatan yang dipromosikan oleh Tuhan Yesus. Makanya kita bukan memecat warga lingkungan, tapi bagaimana menyelamatkan jiwa. Ya. Di situ ada sikap saling mendukung, menuju kepada ayo mendukung yang lain supaya mengenal Injil. Ayo mendukung supaya yang lain-lain juga mengalami keselamatan dalam Tuhan. Nah, tanggung jawab perutusan itu dimiliki setiap murid-murid Kristus, setiap orang yang berbaptis sebenarnya. Jadi kalau orang sudah dibaptis, itu artinya menjadi murid Yesus. Dia akan mengemban 3 tugas Kristus sebagai tritugas Kristus, imam, nabi, dan raja. Jadi kita punya martabat. Setiap orang yang dibaptis itu punya martabat ini. Kita menjadi imam minimal di keluarga. Bapak Ibu itu lebih dari keluarga. Menjadi imam bagi warga selingkuh yang mewujudkan. Caranya lingkungan ini menjadi semakin tinggi. Lalu Nabi itu artinya mewartakan sabda, mewartakan kabar sukacita. Bukan mewartakan keluhan, bukan mewartakan caranya ngeklik dari grup-grupan supaya nanti musuhan saingan dengan grup sana jadi terpecah belah. Nah, itu kabar duka ya bagi gereja. Tapi mewartakan kabar sukacita. Nah, itu oleh para rasul pertama. Itu semua diwariskan kepada uskup. Lalu uskup itu memanggil dan menahbiskan para presbiteros. Presbiter itu romo-romo. Maka itu kalau dalam Islam disebut sanad. Pernah dengar sanad? Jadi urutan pewarisan kalau kita ini, Bapak Ibu punya sanad sampai Tuhan Yesus, itu kaitannya karena itu. Bukan karena Anda itu anaknya, keturunannya Yudas Iskariot. Murid-murid pertama, bukan anak keturunan silsilah Yohanes sebagai pribadi. Tidak. Tapi kita mempunyai sanad pemuritan. Sama-sama diteruskan sampai kepada uskup, uskup kepada romo kepala paroki, romo kepala paroki kepada ketua lingkungan kepada setiap keluarga. Itu garis pewarisannya. Kita semua ambil bagian dalam tugas imam untuk membangun persekutuan. Gak mungkin, bayangkan kalau umat sekarang bilang gak ono lingkungan.
utawa paling tidak dibelah jalan raya. Dua lingkungan, lor jalan raya, mbak kidul jalan raya. Apa boleh ngurus? Kita nggak bisa bayangkan. Paling ya akhirnya biar pokoknya yang penting kolektornya ada. Itu yang paling-paling gitu ya. Tapi kita dengan dibentuknya lingkungan-lingkungan itu sebenarnya tangan hati kehadiran Romo Sabas sampai kepada kelompok-kelompok kecil di lingkungan. Ya. Kita sadari bahwa paroki itu adalah komunio dari lingkungan. Dalam kitab hukum kanonik yang tadi saya tunjukkan, dalam kanon 515 pasal 1, persekutuan murid-murid Kristus dalam suatu wilayah tertentu yang dibentuk secara tetap dalam keuskupan, yang reksa pastoralnya di bawah otoritas uskup, dipercayakan kepada pastor paroki sebagai gembalanya sendiri. Maka Romo Rubi sekarang ini gembalanya umat paroki Sakramen Maha Suci. Romo Sabas sekarang gembalanya umat Santo Yusuf Karangpilang. Maka ini yang disebut dengan paroki. Paroki mengupayakan persekutuan kecil, lingkungan-lingkungan murid-murid Kristus mendapatkan makanan, nutrisi. Sebagaimana sang guru memerintahkan kepada para rasul untuk memberi makan. Bagaimana Tuhan? Oh ini sulit, sudah malam, jauh dari warung kok memberi makan. Gimana? Orangnya 5.000. Tuhan Yesus jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Nah ternyata justru ketika ada kerelaan, ada ketulusan, ada keterbukaan, ada rasa solider, terjadilah mujizat. Yang tadinya 5 roti 2 ikan, malah sisanya 12 bakul penuh. Itulah yang menjadi misteri dari paroki. Supaya setiap orang yang datang kepada Yesus tidak kelaparan. Sehingga umat di lingkunganku ini bagaimana caranya tidak busung lapar untuk hidup imannya. Itu yang kita upayakan. Nah, makanan yang menghidupkan itu siapa? Ya, itu Tuhan Yesus sendiri. Dia sebagai pusat hidup setiap murid Kristus. Sehingga distribusi makanan itu perlu kita upayakan. Kenapa kita mesti ada misa lingkungan? Kenapa mesti ada doa lingkungan, pendalaman iman bagi seluruh umat, bukan hanya sekelompok orang. Apalagi sekarang ini tantangannya, rumah di perumahan itu daya tampungnya berapa untuk bertemu? Paling banter 25 orang. Nah, lebih banyak meneh gawe terop. Sekarang bilang ada lingkungan yang sampai punya inventaris. Oh, bukan di Paduan, di daerahnya perumahan Erkasat itu sampai punya inventaris terop. Kalau ada lingkungan pasang terop, nutup jalan. Ya karena jumlah jemaatnya sangat besar. Bagaimana menjadi saling mengenal, bisa bersekutu dengan baik. Distribusi dilakukan bersama-sama dalam reksa pastoral pastor paroki. Nah, pembangunan iman murid-murid Kristus itu juga perlu di-manage dengan baik. Tanda cinta kita kepada Yesus adalah menggembalakan. Salah satu unsur wadah duniawi dari penggembalaan adalah manajemen. Mengelola dengan baik, di-manage dengan baik. Maka ada wadah kelihatan gereja itu ada pengurus, ada rapat, ada buku keuangan, ada laporan pertanggungjawaban, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari cinta kita kepada Tuhan Yesus dengan menggembalakan sebaik mungkin. Nah, bentuk kehidupan menggereja yang paling dasar itu adalah lingkungan untuk membangun umat Allah.
Kita nggak bisa membangun paroki Santo Yusuf Karangpilang. Iya lah bangun wong umatnya berapa? 9.300. Gerejane wae gak cukup. Iya lah membangun nutrisi iman bagi umat. Maka lokasi yang ruang yang paling ideal untuk pembangunan iman adalah lingkungan. Lingkungan itu organisme yang hidup, bukan sebuah organisasi belaka, tapi organisme, kumpulan orang-orang yang membentuk kehidupan. Lingkungan itu menjadi hidup, yang sel-selnya itu berkarakter hidup penuh pelayanan dan misioner. Kalau ada paguyub, ada pelayanan yang saling melayani, oh ternyata lansia di lingkunganku itu ada 12. Dan mereka sungguh-sungguh merasakan nutrisi iman di akhir hidupnya. Lingkungan yang bisa menjangkau mereka. Gereja tanpa lingkungan menjadi gereja yang timpang dan cacat. Komunitas kecil umat di mana terdapat murid-murid Yesus. Anda semua adalah murid Yesus. Saya murid Yesus. Dan umat Anda juga murid Yesus. Itu dalam hidup berkeluarga maupun pribadi yang mengupayakan hidup kudus. Maka di lingkungan itulah sebagai akar dari gereja paroki, maka sifat lingkungan itu menyokong dan memperkokoh hidup paroki. Jadi indikator kekokohannya paroki itu apa? Yaitu ketika lingkungannya itu kokoh. Lingkungan itu sungguh meresapi dan meresapkan nilai-nilai Injil. Jadi ada 3 pasang kata, menyokong dan memperkokoh. Meresapi, jadi meresapi dan meresapkan ke orang-orang. Anda mengenal motivasi yang Anda resapi di dalam hati Anda. Dan itu yang juga diresapkan kepada orang-orang di sekitar Anda. Membawa dan menghadirkan nilai-nilai Injil di tengah masyarakat. Jadi lingkungan itu yang membawa nilai-nilai Injil untuk diresapkan, dihadirkan di masyarakat RT RW sekitarnya. Paroki tidak bisa. Di Pagesangan itu Romo Rudi juga mengevaluasi kita ini terlalu banyak acara di balai paroki. Ketok itu teko 300 dari 3.384. 10%. Apakah itu paroki? Maka Romo Rudi, yuk tahun ini dan tahun depan kita kurangi besar-besaran kegiatan di pusat paroki. Tapi bagaimana sekarang justru paroki itu menyokong hidupnya paroki, lingkungan di Pagesangan ini. Jadi yang fokusnya nanti bagaimana di lingkungan ini sungguh-sungguh hadir. Makanya ketika 17-an ini kemarin itu rapat DPP itu memikirkan 17-an akan mengadakan lomba-lomba di balai paroki, upacara 17-an mengundang bisa semua jadi peserta upacara. Nanti Romo parokinya sebagai inspektur upacara gitu. Saya menyetujui apa yang idenya Romo. Ya, biar yang upacara sedikit bawah. Tapi yang penting bagaimana umat di lingkungan sungguh-sungguh menjadi motor penggerak ketika 17-an. Jadi hadir sungguh di tengah masyarakat. Wong Katolik itu loh, entengan. Wong Katolik itu sungguh-sungguh cinta tanah air. Wong Katolik itu sangat plural, punya sikap toleransi yang besar. Itu di nilai-nilai itu sungguh-sungguh dirasakan oleh masyarakat RT RW di mana lingkungan kita berada. Nah, tanggung jawab Romo Paroki kita ini adalah ambil bagian dalam tanggung jawabnya Romo Paroki
untuk memperhatikan kehidupan jemaat di lingkungan. Kita semua pengurus lingkungan ini berpartisipasi dalam peran tugas penggembalaan imam paroki sesuai dengan tugas Yesus tadi yang diperolehnya melalui sakramen baptis. Peran dan tugas ini merupakan keanekaan pelayanan tetapi kesatuan perutusan. Ada aneka macam di lingkungan kita ini pelayanannya macam-macam. Ada yang di kelompok kategorial, aktif PDKK, ME, KPN, pria sejati, macam-macam. Legio Maria, ada aneka macam pelayanan. Ada di sana sekolah minggu, pastoral untuk anak-anak, ada pastoral untuk remaja, pastoral untuk OMK, untuk keluarga, lansia, difabel. Ada banyak pelayanan, tetapi satu perutusan kita, yaitu keselamatan jiwa anak-anak Tuhan itu. Lingkungan adalah tempat pertama bagi keluarga dan seluruh jemaat Kristiani dapat berjumpa dan mengungkapkan iman sebagai murid-murid Kristus. Jadi nanti Bapak Ibu, memang ada warga lingkungan yang harus diutus oleh lingkungan. Jadi itu salah satu bentuk misionernya lingkungan, sehingga mempercayakan mengutus beberapa warganya untuk menjadi pengurus di tingkat paroki. Jadi sekarang DPP, BGKP itu bukan kelas elit yang jabatannya tinggi untuk membawai lingkungan, enggak. Mereka ini adalah orang-orang yang diutus lingkungan untuk mengurus paroki. Nah, ini hal yang perlu kita hayati. Maka meskipun sudah jadi pengurus paroki, basisnya tetap warga lingkungan. Demikian juga yang di kelompok kategorial. Mungkin warga Anda ada yang aktif di kelompok kategorial sebagai pengurus di tingkat keuskupan, di tingkat kota Surabaya, ya. Tapi basisnya adalah lingkungan. Dia harus kembali. Maka Romo Purdo itu mengumpamakan kelompok-kelompok kategorial itu adalah pom bensin. Kita semua untuk pertumbuhan hidup rohani, kita ini kadang mendapat nutrisi sangat bagus di kelompok-kelompok kategorial. Tapi gak terus ngedekne tendo ning pom. Tapi bareng itu bensin kudu pulang ke lingkungannya. Membawa spiritnya itu untuk melayani umat di lingkungan. Itu yang perlu Anda wartakan kepada umat, sehingga bukan melarang untuk aktif di mana-mana, enggak. Tapi itu adalah utusannya warga lingkungan untuk supaya kembali memperkaya pelayanan-pelayanan di lingkungan. Maka salah satu etos yang tadi sudah 8 etos, maka 3 yang menjadi pengurus lingkungan adalah piye carane domba-dombaku iki gak loro, domba-dombaku iki gak tersesat, domba-dombaku iki tetapi kembali kuat gereja. Saat ini di Komisi Orang Muda menengarai dan pastoral mahasiswa bahwa Gereja Mawar Saron begitu agresif untuk mendekati dengan pendekatan yang luar biasa. Saya kapan itu dapat tamu, salah satu pengurus orang mudanya dari Gereja Mawar Saron, yang kebetulan dia ini sungguh-sungguh gerah dengan kebijakan gerejanya. Jadi dia sharing di pusat pastoral. Dari GKI, dari GKDW, dari GPIB, dan dari Mawar Saron. Anak-anak muda datang sharing di pusat pastoral. Mereka cerita, saya semua bingung gereja kami. Pimpinan kami itu menekankan bahwa mempertobatkan orang Katolik itu cita-citanya gitu. Karena Katolik itu sesat gitu. Jadi, dan strateginya yang dipilih untuk jadi rasul-rasul untuk ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah harus yang cantik,
yang cakep. Bayangkan. Sungguh-sungguh teori marketing itu letterless dipakai. Rapi, ramah, mencatat semua nomor teleponnya, media sosialnya, bayangkan. Nah, kita paling ya hanya marah, tapi kita sendiri kepada anak-anak muda kita ini enggak melakukan marketing seperti itu dengan sungguh-sungguh. Lalu kita hanya gagal. Tapi ya syukurlah bahwa di internal mereka sendiri pro kontra. Salah satunya yang sharing di tempat kami. Mereka berusaha untuk mengalihkan itu. Menyelamatkan jiwa-jiwa itu bukan ngambili anak-anak mudanya Katolik. Kristen-Kristen yang lain juga terancam. Tapi bagaimana ke orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus? Itulah sasaran mereka. Semestinya begitu katanya. Kalau saya hanya cerita, gereja Katolik untung dengan Konsil Vatikan kedua. Dulu kami juga gitu. Kami itu juga cita-citanya membaptis orang. Kalau bisa membaptis orang, wow itu betul-betul. Santo Fransiskus Xaverius di Goa, di India, itu sampai tangannya sengklah untuk membaptis. Karena membaptis 10.000 orang. Lalu dia datang sampai di Maluku juga membaptis ribuan orang. Ya itu sampai tangannya nggak kuat ngangkat karena membaptis. Dulu begitu. Kalau sudah Konsili Vatikan kedua, tidak. Kita membaptis masyarakat dengan cara apa? Kesaksian itu. Jadi bagaimana hadir dan sungguh menjadi terang dan garam di tengah masyarakat. Bahwa mereka akan jadi Katolik itu urusannya Roh Kudus yang akan memanggil dan membimbing ke pangkuan gereja. Yang penting kita jangan sampai menghalangi. Makanya kepada umat yang datang konsultasi, anaknya pindah gereja, anaknya pindah agama, muarah, enggak ditanyai lagi. Bukan anakku lagi, kan gitu tanyakan ya. Enggak, itu salah besar. Tetap cinta itu. Jadi bagaimana cinta Tuhan Yesus tetap dialami oleh mereka. Nah justru itulah kita mewartakan kasih itu untuk memenangkan dia. Ya. Dalam lingkungan bahwa formasi atau pembentukan, pembinaan keluarga itu menjadi program sentral di dalam persekutuan. Karena keluarga adalah komunitas terkecil di lingkungan. Lingkungan adalah di dalamnya komunitas kecil-kecil yaitu keluarga. Kehidupan gereja dibentuk pertama-tama oleh keluarga. Sebenarnya bukan hanya hidup menggereja, hidup karier kita, hidup politik kita, jadi jenderal sekalipun akan hancur ketika keluarganya hancur. Maka hidup menggereja juga akan menjadi rapuh ketika kita kurang membangun iman keluarga. Melalui perjumpaan pria dan wanita yang saling mencintai dalam iman, dalam kesatuan dengan Sang Guru melalui sakramen perkawinan. Maka dalam tahun 2023 ini, tema pastoral kita adalah keluarga sebagai gereja kecil atau eklesia domestika. Domus itu artinya rumah, eklesia itu iglesia gereja, yaitu gereja rumah tangga, gereja kecil. Yang mana gereja sifatnya mempunyai 5 aspek, yaitu pewartaan, peribadatan, persekutuan, pelayanan sosial, dan kesaksian di hidup. 5 tugas gereja. Itu menjadi 5 tugas keluarga. Maka Bapak Ibu sebagai pengurus lingkungan, keluarga Katolik itu harus bagaimana? Keluarga Katolik juga mempunyai 5 tugas. Keluarga yang sungguh Katolik adalah keluarga yang di dalam rumah tangganya itu terbangun peribadatan, ada ibadahnya, ada pewartaannya. Itu mungkin melalui grup
WA keluarga, di sana ada cerita tentang terbentuk firman, anaknya juga cerita. Saya baru tersentuh kagum dengan satu keluarga yang saya jumpai di Pakistan. Itu bapak, ibu, anaknya 3. Yang punya kebiasaan, jadi setiap minggu sore, masing-masing cerita tentang khotbah di gereja tadi yang menyentuhmu apa. Nah itu anaknya cerita. Nah itu pewartaan. Lalu bagaimana berdoa, mendoakan umat warga lingkungan lain yang sakit, itu didoakan di keluarga. Nah ini sebenarnya investasi besar bagi pembentukan pribadi anak. Kalau kita didik seperti itu. Sebagai akar dari paroki, lingkungan merupakan tempat pembinaan atau formasio murid Kristus yang diawali dari keluarga sebagai sel dasar atau akar dari lingkungan. Maka Bapak Ibu, jangan sekarang sudah puas bangga kalau doa lingkungan yang datang 100, tapi ibu-ibu gue. Sekarang tugasnya ibu-ibu yang aktif di lingkungan itu ibu-ibu. Biasanya kebanyakan begitu. Ya, bagaimana sekarang seperti nanti komisi remaja, komisi anak, itu programnya adalah mendorong paroki dan lingkungan-lingkungan. Bagaimana remaja punya di Instagramnya itu peristiwa dia doa di lingkungan. Misalnya. Nah, itu bisa dimulai di lingkungan. Sehingga itu sekarang ikut doa lingkungan itu menjadi kebanggaan sebagai orang Katolik. Itu yang mau kita mulai dari anak. Maka jangan anak-anak datang hanya doa itu. Enggak. Tapi anak diberi tugas untuk doa Salam Maria, untuk bacaan renungan, anak, remaja, dilibatkan. Supaya tunggu-tunggu keluarga sebagai sel dasar itu juga tampak nyata di dalam paguyuban lingkungan. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk dasar-dasar teologis kita. Sebelum doa malam, saya mempersilakan kalau ada masih 15 menit ya, untuk mungkin ada sharing, boleh sentuhan yang dialami di lingkungan Anda, keutamaan iman yang Anda dapatkan, atau pertanyaan atau kesaksian, saya persilakan. Ya, terima kasih. Jadi teman-teman saya juga hadir, teman-teman juga datang. Saya baru datang. Nah, dengan adanya pernyataan atau UN atau kepala dari kamu tadi, sungguh-sungguh kami menantang. Oh, kalau lagi karena malam ya, aku tak tahu. Jadi saya ini loh itu semuanya dari sini punya semangat saya, khususnya bagi teman-teman yang saat ini sedang menjadi lingkungan atau lingkungan, mereka akan punya semangat dalam melayani umat. Demikian dong. Terima kasih untuk perhatian.
Jadi pada kasus satu keluarga itu kita bagikan masuk, itu kita tolong membuat ini isinya atau membuat dikoreksi karena ada yang salah. Kita betul saya ngomong dari betul. Terus kalau kita kuliah, terus ada tujuan. Padahal tahun lalu saya itu melihat salah satu ini saya yang bilang buat yang suratnya. Terus maksudnya ya, pokoknya suatu dewasa kami sudah mengenal itu yang pertama. Dan ada dua atau dua yang seperti itu. Yang kedua ada umat yang entah karena entah karena perlakuan atau komen salah satu pengurus atau apa. Jadi saya aku itu berbeda. Tapi aku nggak boleh menuju itu. Saya tidak mau berhubungan dengan apapun yang bisa menghubungi. Kemudian posisi dia sebagai orang. Saya nggak tahu ini waktu saya itu akan tidak. Cuma saya tidak mau dianggap sebagai umat ini. Itu sudah satu kebaikan. Saya masih berusaha besok kalau aku butuh pelayanan atau terus kami mau datang dari mana? Oh nggak usah, kenapa tak perlu gitu. Kok tak pasang tarif harga? Saya kayak begini, tapi saya kalau waduh soalnya karena kesalahan mungkin sekarang dia bisa berkata seperti itu. Cuma satu akan dia betul. Dan kita nggak mau menolong, kita nggak salah. Jadi beberapa ini menurut itu juga berapa. Sebaiknya bagaimana kalau mereka terima seperti itu? Terima kasih. Dua hal, yang satu sisi adalah kekaguman kita, di mana ada umat yang punya rasa empati. Ini empati yang bukan sekedar simpati, tetapi empati. Karena pertama, meskipun di tengah malam, tapi bayangkan ada di keluarga ini, terus ada umat yang datang. Itu seperti yang saya alami di Padepokan, ada umat yang meninggal di pemakaman, kami makamkan di Keputih. Ternyata orang Katolik yang datang hanya dua, satu asisten imam, satu ketua lingkungan. Dan ketua lingkungan ini sebenarnya dia pengidap kanker, tapi dia tetap datang. Lalu yang lain itu adalah tetangganya Muslim semua yang datang. Jadi ada 10 orang Muslim datang, 2 yang Katolik. Ternyata umat yang meninggal ini adalah hanya satu-satunya yang Katolik di keluarga itu. Tetapi warga lingkungan itu menghukum dia karena tidak pernah mau iuran kematian, tidak pernah mau diundang doa lingkungan. Ternyata umat lingkungan tidak tahu ada masalah dalam pribadi itu. Bayangkan kakak adiknya yang tidak Katolik bagaimana perasaannya. Ya, karena bisa merasakan apa yang dirasakan keluarganya. Ya, masih ngantuk-ngantuk tak bidal, kayak Katolik kalau kita ya. Ada motif itu, dan ini adalah sesuatu. Ternyata kok tak deret konsumsi kok ya ada yang datang gitu ya. Itu adalah hal yang sangat indah sebagai pengurus lingkungan dan sebagai warga Katolik. Tapi di lain sisi ada kepahitan yang kita jumpai
karena memang menjumpai umat yang sedang mengalami kepahitan. Ada luka yang begitu dalam, yang ini sebenarnya kalau semakin kita singkirkan, itu kita memperdalam luka. Sehingga ya sekalian lah kalau poman itu loh, lukanya itu juga ya apa lah kira-kira itu lukanya. Nah perlu dari ini dilebok ke kita, nyeri-nyeri titik. Sehingga kita kadang-kadang kalau ada umat yang sakit, mengalami sakit dalam hidup menggerejanya, nah perlu hidup mati kita. Seperti rombongan anak muda, pemuda dari Naim yang mati, anak ganda. Rombongan orang belum kampungnya itu mengantarkan dia ke kubur, kira-kira. Nanti kita bahayanya dalam lingkungan kita juga begitu. Diantar ke Tuhan kuburan. Tapi dari arah yang beda, rombongan Yesus dan orang-orang yang mengikuti Yesus datang, apa yang dilakukan? Menyentuh, menyapa, menghidupkan. Itulah sebenarnya pola yang kita akan dalam persekutuan. Jadi ini mereka ini sedang sakit juga, mengalami kepahitan. Tentu membutuhkan kasih sayang yang bisa menyembuhkan. Maka sebagai pengurus lingkungan, oke, tidak mau didata, jangan memaksa untuk data. Tetapi bahwa warga yang lain tetap mencatat sebagai warga lingkungan. Pasti ada orang-orang di sekitarnya yang kenal. Mungkin umur ulang tahun kita tetap bisa cari ulang tahunnya kapan. Supaya apa? Supaya warga lingkungan nanti kalau dia ulang tahun kita datang untuk memberi selamat ulang tahun. Ditolak, tahun depannya lagi begitu lagi. Kita pokok cari kesempatan pintu untuk menyampaikan tangan Yesus yang menyentuh itu. Itu yang namanya warta keselamatan. Sehingga bukan malah kita ngantar ke kuburan dan pendem-pendemilan ya. Kayak ketua lingkungan kami di Sidoarjo di Lingkar Timur itu, misalnya dicoret misalnya, dipecat, diumumkan lingkungan. Mulai hari minggu kemarin ini sudah dicoret dari warga lingkungan. Yang lain itu ya lega, malah memuji kepala lingkungan. Kepala lingkungan wani di baik. Kok wani ya deh, malah dikagumi malah. Karena sudah berhasil mengantarkan dia ke kubur, itu berhasil. Nah, kita bagaimana untuk membangun persekutuan ini? Tetap kita menghadirkan kita dengan kedustaan dan kelakuan kita ikut rombongan Yesus yang sehingga mulut kita menjadi mulut penghiburan, penyembuhan. Mungkin nggak bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Makanya penting kayak gitu itu justru ulang tahunnya kapan, istrinya ulang tahun kapan, anak-anaknya ulang tahun kapan. Sehingga kita selalu cari peluang untuk bisa memberikan kasih kepada mereka. Maka akan tiba saatnya nanti dia hidup kembali. Kira-kira begitu. Yang paling sering itu mengalami selain kita memiliki pemahaman dan yang pasti tahu bahwa pelayanan tidak benar waktu dan sebagainya. Tapi sayangnya kita kemudian dan kita bisa kasih kesabaran. Itu yang menjadi sebenarnya belum jadi kendala. Tapi itu adalah realisasi real yang paling terkenal dari itu juga. Kita tidak tega membiarkan itu hilang. Tapi di sisi lain, jangan saja. Soalnya teman-teman semua perkembangan
titik orang itu diterima. Kemudian yang kedua, ternyata jenis sakit hati, jenis luka ini terkait dengan saya ngomong apa? Terkait dengan para imam sendiri, tampilan dan pelayanan para imam sendiri yang notabene harus yang kemudian menyebabkan luka hati. Ada dua hal ini yang mungkin menjadi catatan kepada kita manusia rumah, meskipun kita orang tidak berbalas. Dan pemahaman kita tentang kehidupan kita juga tidak berbalas. Tapi kemanusiaan kita tidak berbalas. Bagaimana mengelola? Ya, seperti luka itu kan tidak mungkin langsung semalam sembuh, tidak mungkin ya. Kita harus sadari, selalu ini ada butuh waktu. Waktu itu adalah sahabat sejati di dalam mengikuti Tuhan. Itu sahabat kita yang paling utama adalah waktu. Maka kita ya jangan memperkosa waktu, karena waktu punya butuh sekian, kita enggak harus dibuat satu hari kita caranya balik. Ya akhirnya akibatnya malah semakin fatal. Memang pertama waktu. Lalu yang kedua, kita juga sering dengar ungkapan ini. Semutai nabi nomor artinya, dan tapi perlu disadari bahwa kita bukan semua. Kita manusia. Maka penting saya kira rasa empati itu juga bukan hanya untuk umat kita. Empati juga kita kenakan kepada Romo kita, misalnya kalau kita ini luka dengan Romo. Bagaimanapun Romo juga manusia yang juga berproses, Bapak Ibu, punya proses lantas. Dan tentu seperti saya, Romo Sahabat, ini tanggung jawab moralnya jauh. Kalau dosa gitu ya, Anda marah kepada orang, dosanya kira-kira 50. Kalau Romo marah kepada orang, itu dosanya 100. Karena dia adalah pembawa warta pengampunan. Nah ini yang nanti Bapak Ibu, pengurus lingkungan dosanya juga lebih besar daripada warga lingkungan. Lah anak prei, dosane luwih gede meneh. Ya. Nah, untungnya kita ini hanya dalam gereja Katolik kita mempunyai ruang laundry lain, sehingga dengan di pengakuan itu dosa abote kaya apa, Tuhan Yesus selalu memberi ruang untuk pengampunan, pemaafan yang tidak bisa diberikan oleh dunia, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia itu tadi. Secara manusiawi sebenarnya tidak. Maka bagaimanapun ya Romo juga manusia yang bisa saja mempunyai kepahitan yang belum tertunjukkan. Maka kadang-kadang ada umat yang kasihan Romo itu yang dirasani kalau itu terus kasihan ya Romo yang besar itu dirasani kalau ya memang bagaimanapun ya semoga tidak yang terjadi dengan Romo Sahabat. Romo Sahabat sudah saya tahu dari sedang enggak seperti itu. Lalu yang kedua adalah sahabat pertama adalah waktu. Lalu sahabat yang kedua adalah masa depan. Kita tidak ingin membawa beban terus-menerus itu ke depan. Sampai akhirnya kita ini sudah mendapat Romo baru pun yang kita puja-puja adalah
kelemahannya Romo yang lalu gitu misalnya. Nah, maka bagaimana kita yang berlalu berlalu. Tetapi sekarang bagaimana membangun ke depan. Itu optimisme yang bisa kita kembangkan baik di lingkungan, di keluarga, bukan hanya dengan Romo tapi juga dengan warga di sekitar kita, dengan pimpinan kita di perusahaan, di kantor, juga saja. Ya, tapi yang jelas bahwa sakjane ibu saya sendiri itu pernah ngomong, jadi sakjane kuliah ini dari dari Romo itu mata pelajarannya podo-podo, yo podo tapi ngono. Sisi tadi ngono, sisi tadi ngono. Ya, bahan bakunya beda Bu, bahan bakunya. Jadi karena ya memang bukan hanya Romo kita juga bahwa hidup yang tidak diolah itu nanti akan menyisakan kepahitan-kepahitan yang sangat menghambat, sangat misalnya aja kalau kami para Romo ini misalnya ternyata ada obsesi kepahitan masa lalu yang belum tersembuhkan. Akibatnya ya umat menjadi alat dari obsesi itu tanpa sadar. Seperti kita kalau misalnya kita ini sangat rindu untuk diakui obsesi kita ini haus akan pujian. Maka yang kita lakukan kan mencari pujian. Nah itu yang memang betapa pentingnya ngolah kepribadian. Nah semoga lah paling tidak kita yang ada di sini, karena saya nggak bisa boleh romo-romo yang kepahitan itu nggak bisa. Saya yang ada di depan kita ini, ayo kita tidak digembalakan oleh kepahitan. Oke, ada rasa pahit, ada luka. Oke. Tapi bagaimana ini tidak menggembalakan jalan kekudusan hidupku? Tuhan yang itu urusannya, tanggung jawabnya dia dengan Tuhan, itu tidak ada urusannya. Tapi bahwa kita juga berurusan dengan Tuhan dalam rangka menguduskan hidup kita sendiri. Maka memang Paulus itu mengajarkan, makanya ayo sejak anak-anak kita ajari tolong, maaf, terima kasih. Tomat gitu ya, tolong, maaf, terima kasih. Kata Paulus itulah mantra keluarga, mantra hidup menggereja. Jadi tolong, bisa minta maaf dan memaafkan, bisa berterima kasih kepada orang. Paling tidak Bapak Ibu, saya sampai hari ini masih mempertahankan bahwa semangkel apapun saya tidak pernah akan marah di panti imam. Kalau saya marah di panti imam, jengkelnya itu saya tampakkan di panti imam, berarti marah saya lebih tinggi daripada misteri sakramen itu. Karena kalau saya marah-marah kan misteri sakramen hilang bagi umat tak gereja itu. Akhirnya umat tak gereja itu, waduh, deg-degan mikir ke romone ngamuk-ngamuk itu. Iya. Makanya kenapa ada kasus-kasus di Boston gitu ya, keusupannya Boston bangkrut. Gara-gara apa? Karena romo-romonya melakukan pelecehan seksual. Dan ternyata romo-romo yang melakukan pelecehan seksual dalam penelitiannya, mereka ketika masih kecilnya pernah dilecehkan. Ketika jadi missioner dilecehkan. Ketika masih sekolah dilecehkan. Dan ternyata itu munculnya sesudah jadi romo juga melecehkan. Maka betapa kita pun yang kita bisa bangun adalah diri kita. Kalau kita nggak menyembuhkan kepahitan-kepahitan dalam hidup, itu nanti akan jadi rantai circle yang terus akan rantai yang terus tidak akan putus.